Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 21 Maret 2023, hari biasa pekan keempat Prapaskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi, ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, banyak orang sakit menginginkan kesembuhan dari goncangan air kolam Betesda. Ketika ada goncangan air di kolam Betesda, lalu orang sakit masuk ke dalamnya, maka mereka akan sembuh apapun penyakitnya. Dikisahkan hari ini ada orang sakit lumpuh sudah 38 tahun. Ia juga ikut dalam antrian dekat kolam. Ia tidak bisa turun ke kolam saat ada goncangan air karena tidak ada yang membantunya supaya ia bisa turun ke dalam goncangan air itu. Melihat keterbatasan itu, Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya. "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tuhan Yesus menawarkan kuasanya atas orang sakit itu. Akan tetapi, tetap saja orang sakit itu masih terpusat pada masalahnya. Tidak ada orang yang membawanya turun saat ada goncangan air. Saudari-saudaraku yang terberkati, betapa sering kita mengalami waktu dan tenaga kita habis pada masalah dan ragam upaya untuk mengatasi masalah itu. Hari ini,
Sabda Tuhan mengajak kita untuk ingat bahwa pusat perhatian kita tetap pada Tuhan Yesus yang oleh karena kuasanya, Ia mengulurkan tangannya dan menawarkan kuasanya untuk kita. Dan kita diajak untuk menanggapi dan terbuka akan pertolongannya. Ketika kita mau terbuka pada pertolongan kuasanya, maka kita pun akan bisa mengurai kesulitan dan masalah serta mengatasinya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami. Hari ini Engkau mengajari kami agar bisa punya sikap iman yang total kepadamu, yang oleh karena kuasa-Mu kami percaya bahwa kami bisa menjalani hari ini dengan baik dan mengatasi kesulitan yang ada dalam terang hikmat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.